Dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Saya bersumpah, demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Setuju? Siap lawan kemungkaran, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kecurangan, siap lawan kebohongan, siap lawan korupsi, siap lawan bajingan, siap lawan orang-orang brengsek, siap lawan pejabat-pejabat jahat. Betul, takbir. Semua koruptor kita kejar, harus dihukum yang berat. Nggak boleh mereka dibiarkan, betul? Siapapun yang korupsi kita tidak peduli, saudara. Apakah itu besok bekas presiden, bekas menteri, mau jenderal, saudara. Siapa saja yang korupsi presiden sekalipun, seret hukum yang berat. Nggak boleh koruptor dibiarkan di negeri ini. Siap lawan koruptor, siap basmi korupsi. Takbir. Sallu ala Nabi. Setelah beberapa tahun, Habib Rizik merasa diikat oleh kasus yang dituduhkan. Mulai dari tahun 2017 sampai HRS hijrah ke Arab Saudi, kurang lebih sampai 4 tahun Habib Rizik Syihab di Arab Saudi. Akhirnya Habib Rizik pulang ke Indonesia, namun begitu naasnya pada tanggal 10 November 2020 atau 4 tahun yang lalu baru pulang Habib Rizik langsung ditahan dengan tuduhan kasus hukum kerumunan Petamburan dan Megamendung. Pada saat itulah pengejaran yang cukup panjang terhadap Habib Rizik berhasil sampai akhirnya Habib Rizik dipenjara. Menurut Habib Rizik Syihab, semua yang terjadi itu karena ada dendam politik kelompok oligarki yang gusar ketika Ahok kalah di Pilkada DKI 2017. Setelah waktu yang cukup panjang, kurang lebih 7 tahun, di bulan ini, bulan Juni 2024, akhirnya Habib Rizik Syihab telah bebas secara murni. Merasa telah tidak terkait hukum apapun, pada hari itu juga bertepatan dengan kebebasannya 10 Juni 2024 saat masih di depan kantor polisi, di depan seluruh media, Habib Rizik Syihab langsung bersikap tegas, bersuara tinggi, bermentalkan baja. Habib Rizik Syihab langsung menantang dan akan menuntut para dolimin atau orang-orang yang telah mendoliminya dan akan menghabisi pengkhianat bangsa. Saya sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM 50. Kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja, kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi, saya bersumpah, demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Habib Rizik Syihab akan merapatkan barisan untuk dakwah tegas amar ma'ruf nahi mungkar. Juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim. Habib Rizik Syihab yang dianggap sebagai orang sebagai perusuh, kini Habib Rizik Syihab telah bebas murni dari permasalahan yang berkaitan dengan hukum. Secara mengejutkan dan cara terang-terangan, Habib Rizik akan menuntut semua pihak yang berurusan dengan tragedi 6 Laskar FPI. Yang mana menurut Habib Rizik, 6 Laskar FPI meninggal dibantai oleh aparat. Oleh sebab itulah, kebebasan HRS ini seolah-olah akan menjadi sebuah awal kasus besar akan terungkap. Telah bebasnya Habib Rizik menjadikan HRS semakin berani. Bisa kita lihat dari cara Habib Rizik bersuara di depan seluruh media secara terbuka, bahkan di depan kantor polisi. Habib Rizik berteriak lantang akan menyeret semua pihak yang bermasalah atas tewasnya 6 Laskar. Saya sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM 50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM 50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhir. Mengingat mundur, banyak anggapan terhadap penangkapan dan penahanan Habib Rizik akan sampai politik 2024
Namun entah apa maksudnya pembebasan Habib Rizik harus sampai pemilu 2024. Tak disadari atau secara kebetulan, penangkapan dan penahanan HRS sampai bebas murni bahwa benar adanya isu tersebut. Kebebasan Habib Rizik Syihab ternyata benar sampai politik 2024. Benarkah semua itu settingan atau hanya kebetulan? Pada bulan ini tanggal 10 Juni 2024, Habib Rizik telah bebas murni. Artinya HRS sudah tidak ada kaitan dengan hukum. Oleh sebab itulah kini Habib Rizik tiba-tiba tampak berani dan tegas menentang semua pihak yang dianggapnya telah membuat zalim, terkhusus atas musibah yang menimpa santrinya, yang mana ke-6 santrinya tewas saat mengawal Habib Rizik. Kasus 6 laskar bermula ketika adanya iring-iringan yang mengawal HRS dikuntit sejumlah mobil. Pengawal HRS yang dinamakan Laskar FPI melakukan perlindungan kepada HRS. Dalam peristiwa ini, 6 laskar FPI tewas. Menurut polisi, hal itu dilakukan karena laskar menyerang petugas menggunakan senjata api dan senjata tajam. Namun, kubu FPI lewat Munarman saat menjabat Sekretaris Umum FPI membantah klaim polisi soal laskar pengawal Habib Rizik memiliki dan membawa senjata api. Dia menilai polisi telah memutarbalikkan fakta mengenai hal itu. Kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak, fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Oleh sebab itulah Habib Rizik Syihab bersikeras akan membongkar atas pemutarbalikan fakta itu. Setelah bebasnya HRS, akhirnya Habib Rizik akan membongkar sampai ke akar-akarnya dari kasus yang menurutnya janggal. Maka masalah itu pun akan diangkat kembali. Bahkan Habib Rizik telah mempersiapkan perjalanan melalui jalur internasional demi terbongkarnya kasus KM50. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Dengan tegas dan berani, setelah bebas, Habib Rizik berjanji akan mengejar sang pelaku dunia sampai akhirat. Lalu apakah yang akan terjadi? Setelah bebasnya Habib Rizik Syihab, maka para pecundang, perampok, koruptor, penjahat negara akan merasa khawatir karena pernyataan Habib Rizik Syihab nampaknya akan benar-benar terjadi. Siap lawan kecurangan, siap lawan kebohongan, siap lawan korupsi, siap lawan bajingan, siap lawan orang-orang brengsek, siap lawan pejabat-pejabat jahat. Betul, takbir. Tapi diancam, bodoh amat. Mungkinkah akan terbongkar? Atau malah Habib Rizik Syihab yang menjadi sasaran lagi? Semua mempunyai perjalanan dan perjalanan itu mempunyai konsekuensinya masing-masing. Apapun yang terjadi, kebenaran akan diperlihatkan.